Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah pilihan Filsafat Arsitektur di semester ganjil 2025-2026. Pertemuan kali ini adalah materi minggu ketiga. Sejatinya pada minggu ketiga, perkuliahan dilangsungkan secara tatap muka karena ada beberapa mahasiswa di minggu pertama dan minggu kedua masih melakukan kerja praktek di beberapa kota besar di Indonesia sehingga mereka belum hadir secara fisik di kelas. Dan rencananya sih di minggu ketiga ini akan dilakukan atau dilaksanakan secara offline dan tatap muka. Sehingga mata kuliah filsafat yang sejatinya dan hakikatnya dari filsafat adalah dialektika, kita berdialog antar saya sebagai dosen pengampu dan mahasiswa sebagai peserta mata kuliah. Tapi karena kondisi satu dan lain hal, terutama dengan kondisi politik di Indonesia, maka terpaksa di minggu ketiga ini dilangsungkan atau dilaksanakan secara asinkronus. Artinya saya akan membuat video pembelajaran, yaitu video ini, dan kemudian mahasiswa akan mengerjakan beberapa tugas. Oke, langsung ke materinya. Materi kali ini tentang cabang-cabang filsafat. Kalau minggu lalu, di minggu kedua, mahasiswa saya minta untuk melakukan review terhadap fenomena yang terjadi di 2 bulan, 1 bulan yang lalu, yaitu yang dicetuskan oleh Bang Ferry Irwandi ini, yaitu filsafat itu harusnya dihapuskan. Kemudian mahasiswa melakukan uh, review dan opininya, pendapatnya seperti apa terkait dengan apa yang dimaksud atau esensi dari fenomena ini tuh apa. Kemarin udah sempat saya koreksi beberapa, memang belum seluruhnya, jujur belum seluruhnya, sekitar 50-60% baru saya cek. Rata-rata mahasiswa sudah mulai paham apa yang coba diusulkan oleh Ferry Irwandi dengan tagline filsafat itu harusnya dihapuskan. Ada beberapa juga dengan mengatakan filsafat itu telah mati. Mahasiswa cukup jernih untuk melihat bahwa itu sekedar tagline untuk mereview apa yang terjadi di jurusan filsafat. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, dari berkas-berkas tugas yang telah dikumpulkan, saya juga bisa melihat pembacaan bahwa filsafat itu seharusnya dilakukan atau di apa ya diajarkan, bukan diajarkan ya, kalau filsafat diajarkan agak kurang tepat menurut personal saya, tapi lebih di sosialisasi dan pemahamannya itu dilakukan bukan hanya di jurusan arsitektur, tapi di semua jurusan. Itu yang saya tangkap dari beberapa eh, berkas yang masuk. Dan itu saya apresiasi besar karena memang seperti yang di kutipan di bawah, quote di bawah, kebenaran adalah tujuan filsafat, tetapi bukan tujuan para filsuf. Seperti minggu lalu disampaikan bahwa yang menjadi medan perang para filsuf adalah justru ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan. Selalu mempertanyakan segala hal untuk memang tujuannya mencapai kebenaran, tapi bukan tujuan itu yang diutamakan, tapi justru berpikir kritis. Dan mahasiswa dengan tugas kemarin itu sudah mulai melakukan hal itu, sudah mulai melihat dan mampu berpikir kritis. Itu yang saya apresiasi. Lalu minggu ini coba diperdalam lagi, coba lebih dalam lagi untuk melihat sebenarnya sifat dasar filsafat itu apa. Kalau rekan-rekan mahasiswa melihat atau memandang kata radikal, persepsinya selalu sesuatu yang negatif. Sebenarnya kalau mau mau lebih dalam lagi, radikal asal katanya radix atau akar. Jadi berpikir radikal sebenarnya berpikir mengakar. Ini yang kemudian terkadang dipersepsikan secara negatif. Seperti minggu lalu telah disampaikan, berpikir kritis itu
terkadang melawan kebiasaan. Itu yang kemudian dipandang atau dipahami sebagai yang lain, sehingga filsafat juga dipandang sebagai sebuah ilmu yang sulit. Sebenarnya enggak. Berpikir radikal adalah berpikir yang mengakar, berpikir yang memang landasannya seperti apa. Metodenya adalah dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan secara kritis. Sehingga ini seperti disampaikan, ada radix, ada kemudian meaning unkonvensional, tidak umum memang. Kemudian asas filsafat apa? Filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki, atau yang paling dasar, atau paling esensi. Ya itu prosesnya adalah mencoba mengakar, mencoba titik awal mulanya apa. Terus seperti tadi pada minggu lalu juga disampaikan bahwa tujuan filsafat adalah memburu kebenaran dengan proses bertanya, mencari kejelasan, proses terus berdialog, bertanya dengan dasar rasional. Apa itu rasional? Berpikir logis, sistematis, dan kritis. Tiga hal ini yang menjadi kunci. Itu sudah disampaikan di minggu lalu, kemudian ini dipertegas saja dari bukunya Hendrik Rapar ini. Oke, selanjutnya cabang-cabang filsafat. Kalau rekan-rekan mahasiswa membuka atau coba googling atau bertanya dari AI, cabang-cabang filsafat pasti banyak sekali versinya. Itu yang perlu hati-hati dan perlu berpikir kritis. Aristotle mengandang cabang-cabang filsafat adalah filsafat spekulatif, pratika, dan produktif. Spekulatif bertujuan untuk mengetahui bertujuan untuk pengetahuan itu sendiri. Pratika mempunyai sasaran untuk bertindak dalam terang pengetahuan. Produktif mempunyai sasaran agar manusia sanggup menghasilkan sesuatu. Ini yang kemudian diolah lebih lanjut oleh Bang Ferry Irwandi tadi. Apakah filsafat harus punya profesi tertentu? Apakah harus menghasilkan sesuatu? Yang pasti dihasilkan oleh filsafat adalah pola berpikir. Nah, yang kemudian oleh Will Durant ini dielaborasi lebih lanjut bahwa filsafat adalah tentang berpikir logis, logika, studi tentang metode berpikir. Ada kaitan dengan estetika. Ini yang akan kita mainkan di arsitektur adalah estetika dan etika. Nanti penjelasannya di belakang. Kemudian tentang politika, studi tentang organisasi sosial yang ideal. Ini yang mungkin rekan-rekan akan lihat banyak di beberapa hari belakangan ini kejadian di Indonesia, fenomena yang terjadi di Indonesia tentang politik, filsafat politik itu juga kemudian dimunculkan. Lalu ada metafisika. Dari dua ini, dari Aristotle yang dipaparkan oleh di buku Hendrik Rapar dan buku The History of Philosophy dari Will Durant juga memunculkan bahwa cabang-cabang filsafat itu versinya macam-macam. Jangan kemudian rekan-rekan mahasiswa bingung gitu. Memang macam-macam tergantung perspektifnya. Kemudian ada ini juga dari website dikatakan Introduction to Five Branches of Philosophy. Ada metafisik, epistemologi, etik, politik, dan estetik seperti tadi. Kemudian ada website yang lain mengatakan ada 6 bahkan. Jadi etik, metafisik, estetik, epistemologi, logik, dan political philosophy. Jadi logik itu bisa dipandang sebagai branch atau cabang pengetahuan filsafat, tapi juga sebagai metode juga bisa. Oke. Ada yang kemudian membuat peta yang lebih lengkap. Ini saya ambil dari sebuah artikel di Kompasiana. Kayaknya tugas mahasiswa. Jadi ada yang cabang-cabang cabang filsafat, pengertian filsafat, aspek filsafat, kemudian karakter. Jangan dibingungkan, memang yang perspektifnya luas banget.
dan mungkin berbeda-beda. Kita mulai dari pengertian, dari pengertian. Ada epistemologi, yaitu philos dan sophia, kecintaan terhadap kebijakan. Kemudian terminologi tergantung tergantung acuan ahlinya atau filsuf yang diambil. Kemudian aspek filsafat ini yang akan saya lebih banyak saya bicara di bagian sini, aspek filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Minggu lalu sempat diulas sedikit ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian menurut si Desa Nyoman Srinadi ini ada cabang filsafat, ada metafisis, epistemologi, metodologis, logika, etis, dan estetik. Ya nggak apa-apa, macam-macam juga. Kenapa kemudian epistemologi muncul juga di cabang, itu nggak usah dipertentangkan karena memang tergantung perspektifnya. Oke, kemudian kita coba masuk ke lebih dalam. Minggu lalu sudah dibahas juga pertanyaan-pertanyaan sentral di dalam filsafat. Lalu fokus ke aspek filsafat, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berkaitan dengan hakikat, mempertanyakan ada, mempertanyakan realita, apakah hakikat, keberadaan, atau realitas. Epistemologi lebih kepada pengetahuan, apa itu tahu, bagaimana pengetahuan itu disusun, itu munculnya di sini. Dan aksiologi terkait dengan nilai. Minggu lalu sudah saya sedikit ulas. Nah, kita akan bermain di sini. Kita akan bermain di hal ini. Terutama nanti ketika masuk di dalam filsafat arsitektur. 3 hal ini. Lalu hal yang juga menjadi catatan selain dari aspek filsafat adalah ini. Terkait dengan bahasan nanti etis dan estetik. Tapi sebelum itu, kita mulai lebih dalam. Ontologi itu apa sih? Ontologi atau metafisika umum adalah membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus. Pertanyaan ontologis adalah pertanyaan apakah realita atau apakah ada. Ada teori, 3 teori ontologis, idealisme, material, jadi tentang materialismenya, dan dualisme. Idealisme ada yang sesungguhnya berada di dunia ide. Ini yang dunia ide dan konsep ide itu muncul berkali-kali. Kemudian material berkait dengan sifat material, realita alam, keberadaan, kebendaan. Kemudian dualisme, realitas terdiri dari materi yang ada secara fisik dan mental dan yang tidak kelihatan. Jadi dunia ide dan dunia material, itu dualismenya di situ. Itu ontologi. Kemudian epistemologi, pokok bahasanya adalah sumber, asal-usul, dan sifat dasar pengetahuan, bidang batas terhadap pengetahuan. Sumber pengetahuan bisa dari akal budi atau rasio, jadi sepenuhnya dari otak. Ada yang berdasarkan pengalaman indrawi, jadi sebagai sumber utama pengetahuan ketika indrawi itu menerima stimulus dari luar, kemudian apa respon kita, itu yang diolah di sini. Kemudian akal budi yang hanya berfungsi sebagai mana mestinya apabila dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Tanpa pengalaman, seluruh ide dan konsep serta keberadaan a priori tidak pernah dapat diaplikasikan. Ini yang diulas oleh Immanuel Kant. Ini nanti akan muncul di estetik. Jadi baik tadi ontologi, epistemologi, dan nanti aksiologi, nanti ujungnya pada pengalaman estetika kalau kita bicara di ranah arsitektur. Aksiologi adalah sebuah cabang praktikal filosofi dan bicara tentang nilai, study the nature of value. Ini yang mungkin kaitannya dengan etik dan segala macam. Oke, kita akan fokus di 2 hal ini, etis dan estetik, etika umum dan etika khusus, dan pengalaman keindahan. Etik berasal dari kata ini berkaitan dengan moral, prinsip moral,
baik secara personal maupun grup, komunitas, dan estetika berangkat dari keindahan. Ini perception by sense. Sehingga tadi kalau kita lihat tadi di awal dinyatakan bahwa penerimaan indrawi, persepsi indrawi, kemudian dimunculkan dalam respon keindahan. Kemudian salah satu filsuf yang banyak mengungkap adalah Immanuel Kant. Jadi nanti kalau mahasiswa mulai melihat nanti Immanuel Kant, ada yang mengambil tokoh Immanuel Kant, akan banyak bicara tentang estetik. Oke, jadi dua hal ini, etika dan estetik. Etika itu apa? Bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Studi etika, ada etika deskriptif dan etika normatif. Deskriptif menguraikan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Jadi sejarah moral terbagi menjadi dua bagian, sejarah moral dan norma moral. Berlaku dan fenomena dari moral itu. Kemudian etika normatif atau filsafat moral atau etika filsafat terbagi menjadi teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan dan teori keharusan yang membahas tingkah laku di manusia. Jadi etika memang fokus pada ini. Bagaimana seharusnya manusia berbuat. Nanti akan berkaitan dengan aksiologi tentang value, tentang nilai. Lalu kemudian tentang estetik. Estetik terbagi menjadi dua, estetika deskriptif dan normatif. Nah, di dalam arsitektur ini yang akan banyak dibahas. Kita coba lihat satu persatu tokoh-tokoh yang pernah bicara tentang estetika. Plato mengatakan seni adalah keterampilan. Jadi lebih kepada kemampuan memproduksi sesuatu. Kemudian kaitannya dengan memetik. Seni merupakan hasil tiruan. Sedangkan Hume mengatakan keindahan bukan suatu kualitas objektif yang terletak di dalam objek, tetapi berada di dalam pikiran, berada di dalam persepsi manusia. Immanuel Kant ini akan banyak sekali kalau kita bicara estetika di dalam arsitektur akan banyak nyenggol di Immanuel Kant. Keindahan itu penilaian estetik yang subjektif. Hegel menyatakan arsitektur berada pada jenjang paling bawah. Hegel karena model dialektika itu kemudian membuat strata. Arsitektur berada di jenjang paling bawah. Kenapa? Kaitannya juga dengan fungsi di dalam arsitektur. Arsitektur adalah seni terapan, applied art. Jadi bukan seni murni. Seni terapan adalah punya tugas di dalam arsitektur, punya tugas untuk mewadai sebuah aktivitas. Jadi ada unsur fungsional. Itu yang kemudian menjadi dasar kenapa Hegel menempatkan arsitektur pada jenjang paling bawah, sedangkan puisi pada strata yang paling tinggi di dalam estetika. Kenapa? Puisi paling tinggi karena puisi mempunyai kemampuan untuk manusia ketika membaca puisi atau melantunkan puisi itu punya kemampuan untuk berpersepsi, punya kemampuan untuk berinterpretasi yang sangat luas. Itu yang diharapkan Hegel. Schopenhauer mengatakan arsitektur terendah, jadi dua hal ini. Sedangkan yang paling tinggi adalah musik. Kita dapat mempertentangkan antara Hegel dan Schopenhauer ini terkait dengan yang paling tinggi antara puisi dan musik, tergantung nanti perspektif masing-masing. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali filsuf-filsuf yang membahas tentang estetika. Nah, kemudian dari langkah ini, dari cabang, dari branch tadi, dari cabang pengetahuan filsafat tadi yang ada tiga aspek filsafat, ontologis, epistemologi, dan aksiologi yang kemudian kita fokus ke dua hal ini, etis dan estetik, kita coba masuk ke dalam arsitektur. Jadi mulai minggu depan keempat kita sudah mulai masuk ke dalam filsafat arsitektur. Ini hanya sebagai pengantar. Minggu kedua dan minggu ketiga benar-benar sebagai pengantar supaya punya wawasan filsafat itu apa dan kaitannya dengan
arsitektur di minggu keempat. Filsafat arsitektur secara definisi ini relasi between filosofi dan arsitektur yang menginterogasi dan secara proporsional. Arsitektur, apa itu arsitektur? Itu kaitannya dengan ontologi, arsitektur dan estetik, kaitannya nanti dengan estetik dan etika nanti juga masuk. Nah, arsitektur dan etik juga seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan di aspek dan di dua hal etik dan estetika bermain di situ. Kemudian secara definisi dari Stanford Encyclopedic mengatakan arsitektur as a art form. Itu tadi saya nyatakan sebagai seni terapan. Far-reaching philosophy of architecture extend beyond even broadly aesthetic piece assessment to include consideration of ethic, social, politic philosophy, and philosophical reflection of psychology and behavior science. Di sini menjelaskan bahwa arsitektur tidak hanya building. Nanti kita akan paham kalau kita sudah mulai bermain di filsafat arsitektur, kenapa ada beberapa ahli menyatakan enggak, arsitektur itu tidak hanya sekedar bentuk. Arsitektur itu extend beyond, tidak hanya sekedar indah. Saya masih ingat beberapa teman dosen itu ada yang kemudian mengulas estetika buruk rupa, itu kemudian dikaitkan dengan arsitektur. Itu seru juga. Kemudian kaitannya juga dengan etik, sosial, political. Ini yang mungkin di mata kuliah lain, di mata kuliah pilihan lain akan banyak dibahas. Terutama kalau di tempat saya adalah mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara. Ada political philosophy yang masuk di situ. Dan kaitannya dengan psikologi. Kenapa? Ya karena arsitektur itu mewadai aktivitas manusia. Itu yang membuat bagaimana arsitektur menjadi luas ketika dipandang atau dibaca secara filsafatik. Oke, buku ini akan sangat membuka. Buku ini memang bukan buku arsitektur. Buku ini adalah buku kumpulan tulisan filsuf yang kemudian diinterpretasi menjadi pemikiran arsitektural. Isunya adalah lingkungan binaan yang increasing the central study of social science dan humanity. Fokusnya ke social science dan kemanusiaan. Jadi benar-benar melihat bukan dari sudut pandang teknis, sangat tidak arsitektural, tapi dari sudut pandang social science. Social science itu luas ya. Ada ekonomi, budaya, tradisi, dan segala macam, dan manusianya. Isi-isi yang ada di buku Rethinking Architecture menawarkan pemikiran-pemikiran, bahkan pertanyaan-pertanyaan, ini bukan hanya pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang provokatif. Jadi memang landasan atau dasar buku ini adalah mengajak si arsitektur, jadi bukan hanya arsitek, tapi ilmu pengetahuan arsitektur untuk melihat kembali apa itu arsitektur, apa itu teori arsitektur dari kacamata budaya yang sangat lebar. Buku represent a carefully selection, jadi benar-benar dipilih dari bermacam-macam theoretical writing on idea, ide-ide arsitektur dari filsuf yang akan mempertajam, bahkan kalau istilah saya mengkuliti kota-kota kita dan pengalaman kita berarsitektur. Kayaknya saya pernah buat, dan seingat saya memang pernah buat di YouTube channel ini juga terkait dengan buku Rethinking Arsitektur. Sekedar highlight, sekedar pembukaan wacana, sekitar 38 menit. Oke. Kemudian dari buku ini berlanjut. Buku ini men-trigger untuk Routledge membuat serial Thinkers for Architects. Architects have often looked the
the thinker in philosophy. Terkadang arsitek melihat dasar-dasar pemikiran para filsuf dan teori untuk to find design idea, untuk mendapatkan ide desain dari sudut pandang yang sangat kritis, yang sangat berguna di dalam praktek. Sehingga sebenarnya serial ini akan sangat membantu, baik tidak hanya arsitek profesional, tapi juga student. Itu kenapa juga alasan muncul mata kuliah pilihan ini. Can struggle to navigate thinkers writing. It can be daunted to approach original text. This original series, jadi series dari Loritz ini, dan saya sedang menanti sih sebenarnya sih, kita bulan Oktober itu ada Nietzsche for arsitek. Wah, itu pasti akan seru. Saya penasaran bagaimana si editornya akan membedah, mengulas pola berpikir Nietzsche untuk dalam di arsitektur. This original series offer clear, quick, and accurate introduction to key thinkers who have written about architecture. About architecture. Jadi teori about architecture, teori tentang arsitektur yang bukan ditulis oleh seorang arsitek, yang ditulis oleh seorang filsuf, yang tulisan filsuf tersebut diinterpretasi oleh editor ke dalam teori arsitektur. Jadi hati-hati ya. Seri Loritz ini dan Rethinking ini semuanya ditulis oleh seorang filsuf yang terkadang tidak berpretensi untuk membangun pengetahuan arsitektur. Nah, editorlah yang kemudian melakukan interpretasi. Editorlah yang kemudian mentransformasikan pemikiran-pemikiran filsuf ke dalam teori arsitektur, ke dalam idea of arsitektur. Kemudian ini written about arsitektur. Tiap seri ini adalah book summarize what thinker has to offer for arsitek. Jadi hanya ekstraksi. Kalau mau baca tulisan aslinya, ya silakan baca tulisan asli dari filsuf tersebut. Serial ini itu summarize, ringkasan dari thinker yang diinterpretasi oleh editor ke dalam pengetahuan arsitektur. Itu yang perlu hati-hati. Saya makanya agak bold, agak highlight yang ini. Dua buku Rethinking dan serial ini sekali lagi bukan ditulis oleh seorang arsitek, tapi filsuf yang kemudian diinterpretasikan oleh editor ke dalam ranah arsitektur. Itu yang perlu di-highlight. Oke. Contoh. Ini contoh yang saya gunakan untuk sebagian dari disertasi saya, yaitu tentang Heidegger. Seri ini seri kedua dari Routledge, Heidegger for Architect, dan menyampaikan si Adam Sarr menyatakan bahwa ada Peter Zumthor, ada Stephen Hall, dan dua orang ini saya tidak tahu, dan saya hanya fokus ke Peter Zumthor yang secara praktikal arsitektur mengacu pada pemikiran Heidegger. Heidegger philosophy written specifically for architect. Khusus memang Heidegger pernah membuat tulisan building dwelling thinking tanpa tanda koma. Jadi nyambung, building dwelling thinking. Itu tentang bagaimana bangunan itu bisa melingkupi berhuni. Dan itu adalah proses berpikir seorang manusia. Nanti akan saya beri contoh di minggu berikutnya tentang bagaimana proses interpretasi dari Heidegger kemudian masuk ke dalam Noble Schools dan diterapkan oleh Peter Zumthor. Noble Schools di Genius Logic itu mengadopsi pemikiran dwelling
konsepsi dwelling dari Heidegger ke dalam teori arsitektur yang dipahami sebagai genesiologi. Ada beberapa tulisan ini, jadi ada bahasan tulisan tentang koneksi antara Heidegger dan Peter Zumthor. Ketika menganalisis praktek arsitektur, arsitektur teori is retrospective speculative of intent. Jadi retrospektif spekulasi, jadi ada kata spekulasi. Consequently, Peter Zumthor is an interesting case. His media side mystical over the little theoretical context for his architecture. Jadi ini saya kemudian menyandingkan antara apa yang dilakukan oleh Zumthor dan kehidupan apa yang dialami oleh Heidegger. Detailnya nanti akan ada kasus khusus yang membongkar relasi antara filsafat sampai ke arsitektur. Di sini hanya dicontohkan bagaimana Zumthor kemudian membuat desain metodologinya itu berdasarkan pola berpikirnya si Heidegger. Secara ringkas, kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa mau baca ya silakan masukkan ke website ini, website presidencemedal.com. Oke. Kemudian ada buku yang lain, ini juga kaitan arsitektur dan filsafat dan arsitektur. Karya bersama, buku ini adalah karya bersama dari Jacques Derrida dan Peter Eisenman. Polar Work, ini buku kolaboratif architectural project. Derrida dengan metode dekonstruksinya kemudian diterapkan oleh Peter Eisenman dalam konsep arsitektur fully-nya. This project is part of a much bigger project called Park de la Villette, coordinated by Bernard Sum. Eisenman already explicitly apply Derrida idea, terutama di ide dekonstruksi di dalam proyeknya. Kemudian melakukan menulis bersama. Oke, kalau teman-teman ini fun fact sedikit. Kalau teman-teman melihat buku ini, itu ada dot-dot merah yang kemudian disebut dengan fully. Dan yang menarik dari dot merah ini tidak hanya sekedar merah sebagai warna yang kontras dengan sekelilingnya, tapi dot ini fully ini benar-benar lubang. Jadi dari cover sampai ke belakang itu lubang. Kebetulan saya hanya dapat versi e-booknya, jadi tidak bisa merasakan bagaimana lubang hanya di lembar-lembar buku ini itu di bagian tertentu kok blok hitam. Ini karena hanya e-book. Tapi ada teman yang punya kesempatan ke Inggris dan sempat beberapa kali diskusi, saya minta tolong dilihatkan buku Cora ini, Cora Elwood dari Derrida dan Eisenman, dan dia menyaksikan ini buku aneh, buku kok lubang dari cover sampai belakang. Jadi ini memang lubang, dan itu yang dipahami sebagai trace, itu yang dipahami sebagai metode dekonstruksi, tracing. Jadi bahasan tersendiri dari dekonstruksi. Kalau saya bahas di sini akan cukup panjang. Tapi beberapa arsitek kemudian menggunakan metode dari Derrida. Kemudian muncul apa itu dekonstruksi yang dikenal dengan dekonstruksi. Ada yang mengatakan bahwa dekonstruksi adalah sebuah gaya bangunan. Saya sangat persepsi saya atau pandangan saya terhadap dekonstruksi bukan gaya bangunan. Dekonstruksi adalah cara berpikir. Dekonstruksi adalah metode perancangan. Saya membagi menjadi dua, dekonstruksi Derridean, jadi mengacu pada metode berpikir Derrida. Dalam hal ini beberapa tokoh, salah satunya Peter Eisenman yang jelas sekali berdialog bahkan menulis buku bersama. Dan non-Derridean. Non-Derridean, contoh kasusnya adalah Zaha Hadid dan Franco Gehry.
itu non-Derridian. Mereka berdekonstruksi tanpa menggunakan metode berpikir Derrida. Tapi formnya adalah form dekonstruksi. Jadi yang menggunakan metode Derrida dan yang tidak menggunakan metode berpikir Derrida, metode perancangan Derrida. Itu jadi ada Derridian dan non-Derridian. Oke, itu nanti bahasan tersendiri. Kita fokus kembali ke sini dulu. Antara hubungan antara filsafat dan arsitektur. Artinya dari dua contoh ini, Sumter itu mengacu pada Derrida, Eisenman mengacu pada proses berpikir atau idea dari Derrida. Oke, sehingga minggu depan kita akan benar-benar melihat bagaimana hubungan filsafat arsitektur. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di minggu keempat kita sudah masuk ke dalam hubungan filsafat dan arsitektur. Terutama akan membahas buku Rethinking Arsitektur. Nah, untuk pemanasan, ya seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita perkuliahan terpaksa dilakukan asinkronus, maka ada dua tugas pemanasan. Sedikit latar belakang kenapa muncul 2A ini, tugas pemanasan yang 2A ini, karena ada perjalanan dari Palembang ke kampus Indralaya sekitar 30-45 menit, saya mendengarkan podcast ini. Dan podcast ini cukup menggelitik karena si aktor ini ternyata lulusan filsafat. Ya, jadi bukan orang yang seperti saya non akademis filsafat. Nah, dari situ kemudian dari podcast ini, tolong kalian ulas apa sih yang dia omongkan itu, apa aspek filsafat mana yang dia omongkan, apakah ontologi, apa epistemologi, atau aksiologi. Atau kalau menurut kalian ada tiga-tiganya, ada ontologi, ada epistemologi, aksiologi, bagian mana? Atau mengulas tentang apa? Lalu opini kalian tentang podcast ini. Pemanasan yang kedua, ini sebenarnya yang saya lakukan juga di tahun kemarin. Kalian pilih salah satu tokoh filsuf di buku Rethinking Arsitektur. Buku Rethinking Arsitektur, e-booknya ada di Google Drive, silakan kalian buka dan beri ulasan singkat. Dilakukan secara berkelompok apa arsitektur dalam tulisan filsuf tersebut. Menurut Anda, mengapa filsuf menggunakan arsitektur di dalam tulisan tersebut? Lalu opini kalian. Opini dalam hal ini adalah opini kelompok. Jadi pemanasan 2A dan 2B itu dilakukan kelompok. Dilakukan secara berkelompok. Seperti biasa, masukkan tugas itu ke dalam Google Drive. Jadi semoga ini bisa mengacu atau mengajak kalian untuk lebih masuk lagi ke dalam filsafat arsitektur. Kita sudah masuk ke dalam ranah filsafat arsitektur. Yang pemanasan ini hanya sebagai pemahaman. Kalian paham nggak sih dengan aspek filsafat? Apa yang dipertanyakan? Apa yang diobrolkan di podcast ini? Apakah dia ontologi atau ketiganya? Ada Pak tiga-tiganya. Oke. Bagian mana yang ontologi? Bagian mana yang epistemologi? Bagian mana yang aksiologi? Lalu opini kalian dengan podcast ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa benar-benar untuk tatap muka dan berdialog. Karena kita sudah masuk ke dalam jati diri dari mata kuliah pilihan ini, yaitu filsafat arsitektur, dan metodenya harusnya metode dialektika, metode ngobrol, metode diskusi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Bagi rekan-rekan lain yang tidak mengikuti mata kuliah, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Dan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan filsafat arsitektur di semester ini, silakan dikerjakan. Tidak penting benar atau salah, saya tidak mempermasalahkan itu, tapi usaha kalian untuk belajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.